Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, saya Edwin Cahya Febrianti dari absen 22 kelas 1110 Teknik 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menuangkan beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh Bapak Ling Ahmad Khoshim. Tema yang kita ambil dalam proyek kali ini adalah gaya hidup yang berkelanjutan. Sebelumnya, apa sih gaya hidup berkelanjutan itu? Berkelanjutan adalah proses yang bisa memaksimalkan sumber daya yang disediakan, sehingga gaya hidup berkelanjutan pada dasarnya adalah cara hidup dengan kesadaran dan pandangan dalam jangka waktu yang panjang. Derajat kesehatan saat ini dibagi menjadi beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu 40% berasal dari lingkungan, seperti jika kita naik motor, helm kita tidak ada katanya, kemudian kita akan terkena penyakit flu. Untuk yang 30% berasal dari perilaku, faktor perilaku, contohnya kebiasaan merokok, membuang sampah sembarangan, dan tidak mencuci tangan sebelum makan. 20% berasal dari faktor pelayanan kesehatan. Untuk yang terakhir yaitu 10% berasal dari faktor genetika, seperti penyakit turunan yang diturunkan oleh orang tua kita. Kondisi sanitasi lokal berbasis masyarakat merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Terdapat 5 pilar STBM, yaitu yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Ketiga, pengamanan air minum dan makanan. Keempat, pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, pengelolaan limbah. Untuk pilar yang pertama, yaitu stop buang air besar. Penyakit ini bisa ditimbulkan akibat kotoran dari manusia. Penyakit tersebut diantaranya hepatitis, diare, kolera, kecacingan, tiroid, dan lain sebagainya. Adapun solusi zaman sehat diantaranya: 1. Tidak mencemari sumber air minum dengan jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan kurang lebih 10 meter. Yang kedua, tidak berbau dan tidak berasa. Yang ketiga, kotoran tidak dijamah oleh serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Keenam, dilengkapi dinding dan atap pelindung. Yang ketujuh, penerangan dan fertilisasi yang cukup. Dan yang terakhir, lantai kedap air dan luas ruangan yang memadai. Pilar yang kedua yaitu cuci tangan pakai sabun. Persyaratan sarana CTPS adalah dengan tersedianya: 1. Air bersih yang dialirkan. 2. Adanya sabun. 3. Penampungan atau saluran air limbah yang aman. Pilar yang ketiga yaitu pengamanan air minum dan makanan. Kunci keamanan pangan diantaranya ada: jaga kebersihan. 2. Pisahkan makanan matang dengan makanan yang mentah. Masak dengan sempurna. Yang keempat, simpan makanan dengan suhu yang aman. 5. Masaklah dengan benar. Masalah keamanan pangan berdampak terhadap kesehatan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Air yang layak diminum harus melewati 3 persyaratan. Yang pertama yaitu fisik, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Yang kedua, kimia. Yang ketiga yaitu mikrobiologi. Kemasan atau wadah yang baik untuk kontak dengan pangan yaitu tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat. 2. Proses tidak menggunakan kantong plastik atau kresek yang tidak sesuai standar untuk dimakan. Untuk yang keempat yaitu pengelolaan sampah kotoran dan sampah biasa. Yang keempat yaitu pengelolaan sampah. Kotoran dan sampah bisa melalui tangan, hewan menuju tubuh kita.
Rantai penularan penyakit yang bersumber dari lingkungan berpotensi resiko kesehatan lingkungan akibat sampah. Pertama, pencemaran lingkungan. Kedua, peningkatan penyakit menular. Tiga, rendahnya estetika. Empat, tingginya kepadatan vektor penyakit. Kemudian, apa sih dampak limbah yang tidak dikelola dengan benar? Ada pun antaranya gangguan kesehatan. Dua, gangguan genetik dan reproduksi. Ketiga, kerusakan harta benda. Untuk pilar yang terakhir yaitu pengelolaan limbah. Dampak limbah yang tidak dikelola dengan benar dapat menyebabkan hal-hal diantaranya: satu, gangguan kesehatan manusia berasal dari bakteri dan virus. Yang kedua, gangguan genetik dan reproduksi, pestisida dan bahan bakar radioaktif. Yang ketiga, kerusakan harta benda disebabkan oleh garam-garam yang terlarut dalam kandungan di dalam air berlumpur yang dapat menurunkan kualitas sumber air tersebut. Kemudian ada gangguan tanaman, dan yang terakhir kerugian ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam pengucapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.